Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan dari saya Marno Fitra dan Desyam Ardianto akan menjelaskan mengenai GoPet. Untuk GoPet ini sendiri adalah suatu fitur baru terhadap aplikasi Gojek yang bertujuan untuk membantu konsumen supaya dapat berkonsultasi terhadap dokter hewan dan dapat memesan obat kepada hewannya ke rumah sakit hewan terdekat rumahnya. Untuk profil perusahaannya, PT Gojek telah berdiri dari tahun 2010 dan didirikan di Jakarta dengan tujuan untuk memberikan solusi kemudahan pada kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Dan pendiri dari PT Gojek ini adalah Bapak Nadiem Makarim yang saat ini sudah menjadi Menteri Pendidikan. Stakeholder yang terdapat pada aplikasi ini yang pertama ada dokter hewan yang bertujuan untuk yang melayani konsumen, yang kedua ada driver Gojek yang mengantarkan obat dari rumah sakit ke rumah konsumen, lalu ada admin Gojek yang menghubungkan antara konsumen dengan dokter hewan, dan yang terakhir rumah sakit itu sendiri yang bertujuan untuk menyiapkan obat sesuai dengan pesanan konsumen. Selanjutnya ada sistem konteks, di mana sistem konteks ini dibagi tiga, yaitu ada people, system, proses. Nah, di people ini adalah stakeholder yang sudah kita buat di slide sebelumnya. Lalu yang kedua ada sistem. Dari sistem layanan ini yaitu pemberian konsultasi tentang hewan dengan dokter hewan. Lalu ada prosesnya, yaitu ketika aplikasi berjalan pada sistem tersebut akan melakukan konsultasi tentang hewan dengan dokter yang sudah bekerja sama. Next. Selanjutnya ada protokol wawancara yang sudah kita buat. Di dalam protokol wawancara ini kita dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada usability. Nah, kalian bisa lihat di layar masing-masing. Di usability ini dibagi lagi menjadi accessibility, aesthetic, konsistensi. Yang kedua yaitu ada reliability. Di dalam reliability ini dibagi lagi yaitu ada akurasi, availability, sama recoverability. Lanjut bagian 3 yaitu ada supportability. Di supportability itu ada adaptability, auditability, compatibility, installability, localizability, maintainability, testability. Itu untuk bagian keempat ada implementation requirement, yaitu ada third party components, standard compliance, platform support, sama research limits. Lalu di bagian kelima ada interface requirement. Di bagian interface requirement dibagi dua, yaitu ada external system interface format. Dan yang terakhir ada physical requirement. Nah, di sini pertanyaannya lebih ke tentang fisik dari aplikasi ini. Next. Untuk sistem requirement-nya kita mengambil contoh Angel yang berumur 29 tahun. Dia adalah seorang wira swasta yang hobi untuk memelihara hewan jenis kucing. Dia memiliki 5 kucing di rumahnya dan dia sangat peduli terhadap hewan-hewannya. Namun, dia tidak memiliki waktu untuk ke rumah sakit hewan karena waktunya selalu dipakai untuk kerja. Nah, dengan adanya aplikasi ini, dia tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke rumah sakit hewan dan membuang waktunya. Aplikasi GoPet yang menghubungkan antara customer dengan dokter hewan agar bisa berkomunikasi tanpa harus datang ke tempat, dan aplikasi yang dapat memberikan pelayanan kepada customer untuk mengantar obat sesuai dengan kebutuhan customer. User stories-nya, as a veterinarian, I want to be able to communicate directly with customers so that I can communicate with customers without having to meet in person. Lalu yang terakhir ada desain sistem. Nah, desain sistem ini kita membuat yang pertama ada ERD. Kalian bisa lihat di layar masing-masing. Lalu ada use case diagram. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Di sini yang pertama yaitu ada konsultasi dokter, yang kedua ada forum diskusi, lalu yang ketiga ada booking rumah sakit, lalu ada pembelian obat, dan yang terakhir ini ada mockupnya. Nah, untuk yang bagian pertama itu tampilan layar awalnya, lalu yang kedua ini untuk konsultasi dokter, yang ketiga ini buat chat dokternya, yang keempat ini ada forum diskusi, lalu yang kelima ini untuk booking rumah sakit yang ada petanya, dan yang terakhir ini untuk pembelian obat. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.